If I could go back and make things right, I would have it undone. No, I hurt you. Yeah, I was blind. Kalau lagi nyari smartphone harga 1 jutaan, device yang satu ini boleh juga masuk di rekomendasimu. Pakai 6GB plus 6GB RAM, storage 128GB ROM, ada NFC multifunction, 50MP AI kamera, baterai 5000 mAh, sudah tersertifikat IP54 dan layar sunLED 90Hz. Ini dia Vivo Y18. Smartphone terbaru Vivo untuk di kelas entry levelnya. Lalu dengan beberapa poin plusnya tadi, apakah smartphone ini tuh memenuhi setiap ekspektasimu? So, tonton videonya sampai akhir ya. Pertama dari segi desain, ketika pertama kali melihat Vivo Y18, saya langsung teringat dengan Vivo Y27 tahun lalu. Karena desainnya begitu mirip, yang sedikit membedakan cuman di bingkai glossy ini yang sedikit lebih panjang. Back covernya berbahan plastik, punya finishing matte, nggak mudah ninggalin bekas di jari, dan secara looks memang nggak terlihat seperti handphone dengan harga 1 jutaan. Kesan mewahnya tuh masih dapat 2.5D metallic frame, bodinya juga solid, handheldnya juga mantep, dan unit yang saya pegang ini berwarna coklat batik, serta ada juga warna hijau lemon. Nah, kesan murah kalau udah lihat dari depan gini, karena layar water drop masih dipakai di Vivo Y18. Bezelnya juga bukan terbilang tipis, tapi standar aja gitu. Layarnya 6,56 inch, SD Plus sunlight display, punya refresh rate 90Hz. Dimana ketika saya bawa keluar, layarnya tuh masih kelihatan karena memiliki brightness hingga 840 nits. Scrolling sosial media juga nyaman, nggak nyendet-nyendet. Kualitas suaranya terbilang SNI untuk sebuah smartphone 1 jutaan. Sudah oke. Mau main game, touchscreen aman, mau nonton film juga hajar aja. TUV Runline Low Blue Light Certification juga sudah ada. Sehingga nyaman di mata ketika kamu melakukan banyak aktivitas bareng Vivo Y18 ini. Ya, kamu bisa ngajak Vivo Y18 ini buat seharian aktivitasmu. Berkat baterainya 5000 mAh/h, terus tadi kualitas layarnya di SD Plus, jadi nggak banyak mengkonsumsi daya. Kami tes di PC Mark Battery Life, bisa dapat 17 jam lebih. Terus kami tes juga untuk nonton YouTube selama 1 jam, juga cuman berkurang 5%. Jadi memang bisa seawet itu. Nah, sayangnya untuk pengecasannya nggak begitu ngebut nih, cuman standar aja di 15 watt flash charge. Namun di segi performa lumayan oke nih Vivo. Karena Vivo Y18 ini ditenagai MediaTek Helio G85 octa-core. Terus untuk varian RAM dan ROM-nya ada 4GB plus 4GB RAM dengan 64GB ROM, terus 4GB plus 4GB RAM dengan 128GB ROM, 6GB plus 6GB RAM dengan 128GB ROM. Dimana kamu masih bisa nambahin lagi memori eksternal sampai 1TB jika dirasa memori internalnya tuh kurang. Dalam pengujian kami, performanya ini sebenarnya sudah cukup untuk kegiatan daily use ya. Kayak scrolling sosial media, buka tutup aplikasi gitu masih bisa. Walaupun kalau untuk yang RAM 4GB masih terasa nyendet sedikit. Karena storage-nya sendiri masih menggunakan eMMC 5.1. Sementara itu hasil benchmarknya skor Antutu versi 10 Lite dapat di 253 ribuan. Geekbench 6 single core di 414 dan multicore di 1217. Terus untuk 3D Mark, overall skornya di 725, average FPS di 4,35 dan stability-nya 97,8%. Dalam pengujian main game kami bermain PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth ultra. Menggunakan settingan ini memang terasa smooth dan minim banget frame dropnya dengan rata-rata FPS di 40 fps. Di sini kamu juga bisa mengaktifkan mode Ultra Game Mode dan bisa pakai mode performance-nya supaya lebih smooth. Gameplaynya aman, gironya sih terasa delay karena hanya pakai giro software aja, belum hardware, dan dalam 30 menit bermain baterainya berkurang 6% dan suhu di 44 derajat Celcius. Beralih ke game yang lebih enteng, Mobile Legends. Kami menggunakan settingan grafik high. Gameplay untuk main game MOBA masih aman banget jika settingan FPS-nya juga di high ya. Tetap ada frame drop ketika war full animasi gini. Tapi nggak sampai turun banget dan itu nggak akan berasa kalau buat awam user. Karena saya masih dapat average FPS tuh di 59 fps dan terendahnya hanya di 55 fps saja. Secara overall sih lebih playable daripada main PUBG Mobile tadi. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% dengan suhu ke 43 derajat Celcius.
Bisa disimpulkan kalau performa dari Helio G85 di Vivo Y18 ini ternyata masih cukup bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Buat main game HD juga masih bisa walaupun memang yang nggak terlalu berat. Virtual RAM cukup membantu dikala kamu lagi buka banyak aplikasi, dan ternyata layar SD Plus tuh juga bikin konsumsi daya nggak terlalu banyak. Jadi baterai lebih awet dan bisa banget tuh untuk main game dalam waktu yang lama. Selain dari segi performa, yang menarik untuk kita bahas yaitu dari segi kamera. Untuk sebuah smartphone di harga mulai dari 1,5 juta, menurut saya Vivo Y18 ini punya kualitas kamera yang bagus. Di kamera belakang ada 50 megapiksel AI kamera dan sebuah lensa pendukung. Terus untuk kamera depan ada 8 megapiksel front kamera. Secara fitur masih bisa kamu jumpai ada mode night, pro, dan slow mo pun juga ada. Lalu gimana soal hasilnya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, main kamera ini bisa diandalkan dalam segala kondisi. Dynamic range-nya cukup luas, warnanya kekul sedikit tapi nggak terlalu vibrant sehingga masih menyerupai warna aslinya. Brightness-nya pun juga pas, yang sedikit over cuman di kontras terlihat di beberapa bagian. Tapi secara overall ini sudah melebihi ekspektasi handphone harga 1 jutaan. Ngehandle backlight pun juga bisa walaupun di beberapa kondisi masih ada yang miss tapi masih oke. Nah, di mode auto ini kamu bisa pakai 2 kali zoomnya dan hasilnya menurut saya lebih bagus dari segi kontras dan brightness-nya yang lebih seimbang. Dari segi skin tone juga terlihat lebih hidup. Sedangkan di mode portrait, bokehnya juga bagus. Separasi blurnya tuh terbilang rapi untuk sebuah smartphone 1 jutaan. Warnanya juga nggak berubah dari main kamera tadi. Cuman kalau ngehandle backlight kurang bisa diandalkan, tidak seperti main kameranya tadi. Di mode portrait ini kamu bisa bermain dengan filter yang disediakan Vivo. Ada natural, vintage, northern lens, fashion, summer, dan masih banyak lainnya lagi. Lalu untuk kamera depannya, sebenarnya hampir mirip dengan kamera belakang, warnanya masih sedikit vivid dengan skin tone yang rada pucat. Tapi untuk detail, kamera 8 megapiksel cukup memberikan hasil foto yang detail. Sedikit berbeda kalau di kondisi malam, menurut saya malah hasil selfie-nya ini lebih bagus. Keseluruhan warna dan skin tone terlihat lebih baik. Begitu juga di kamera belakang. Di sini kamu masih bisa mendapatkan hasil foto yang bagus, minim noise, detailnya masih oke, dan warnanya masih terjaga dengan baik. Tentu dengan catatan, asal nggak di tempat yang gelap banget ya. Di mode malam ini kamu bisa eksplorasi juga dengan filter nih. Ada black and gold, cyberpunk, dreamy aura light, tekstur black white, blue eyes, green orange, dark red, blue ocean, dan silver orange. Lanjut untuk kualitas video, menurut saya hasilnya sih standar ya untuk smartphone di harga 1 jutaan. Warnanya oke, detailnya juga oke, cuman belum ada stabilisasinya sehingga hasilnya pasti goyang. Begitu juga untuk kamera depan, karakternya sama kayak hasil foto selfie-nya tadi. Ya, bisa disimpulkan untuk sebuah smartphone dengan harga mulai dari 1,5 juta, Vivo Y18 tuh ngasih hasil kamera yang cukup mumpuni. Mau daylight hingga malam pun bisa diandalkan. Warnanya pun juga terbilang eye-catchy ya. Tinggal pinternya kamu dalam ambil angle fotonya saja supaya hasilnya lebih maksimal. Desain, performa, dan kamera sudah saya bahas. Sekarang di beberapa fitur lainnya yang dibawa oleh Vivo Y18. Sebagai handphone harga 1 jutaan, Vivo ternyata juga nggak pelit nih. Terbukti dengan ngasih NFC multifunction, sehingga kamu bisa cek e-money dengan mudah. Terus fingerprint di tombol power untuk security, punya sensor yang lumayan responsif. Lagi, Vivo Y18 juga dilengkapi dengan IP54 Certificate sehingga aman dengan percikan air dan debu. Vivo Y18 juga sudah lolos dari uji jatuh hingga 1 meter dari klaim Vivo, sehingga lebih awet dan tangguh. Dibalut dengan sebuah operasi sistem Vantage OS 14 berbasis Android 14 juga. Jadi kesimpulannya, Vivo Y18 dengan harga mulai dari 1,5 juta untuk varian 4GB plus 4GB RAM dan storage 64GB ROM ini bisa jadi salah satu rekomendasimu ketika lagi nyari smartphone kedua atau smartphone pertama untuk yang baru pertama kali pegang smartphone. Untuk kelas entry level kamu juga sudah dapat performa kencang untuk main game di kelasnya. Kamera cukup bisa diandalkan dalam segala kondisi. Dan desainnya pun nggak terlihat kayak handphone 1 jutaan, melainkan kayak handphone 4-5 jutaan gitu. Tak lupa juga ada fitur NFC multifunction, durability yang cukup oke, dan punya IP54 rating.
Tentunya untuk kelas entry Vivo Y18 ini menurut saya sudah cukup mumpuni ya. Walaupun kalau dicari minusnya tetap ada, tapi mengingat harganya jadi bisa dimaklumin. Kalau kamu minta lebih, ya itu ada Vivo dengan seri-seri di atasnya kok. Dan kalau teman-teman berminat, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.